Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodarsi Aulia dengan NIM 121207201116 jurusan HTNA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau kriteria Pres Hermansen dan juga jenis-jenis kebijakan publik. Sebelum kita menjelaskan tentang apa-apa saja ciri-ciri Pres Hermansen, kita ketahui dulu apa sih itu Pres Hermansen itu. Jadi Pres Hermansen ini adalah konsep hukum yang memberikan pejabat administrasi kebebasan dalam mengambil keputusan ketika tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik, atau bisa juga kita kenal sebagai tindakan bebas pemerintah dalam menetapkan sesuatu. Nah, adapun ciri-ciri dari Pres Hermansen ini, yang pertama adalah kebebasan bertindak dalam keterbatasan hukum. Pejabat administrasi diberi kebebasan untuk membuat keputusan dalam situasi di mana tidak ada aturan hukum yang secara jelas mengatur. Nah, namun keputusan tersebut harus tetap dalam batasan hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada tujuan untuk kepentingan umum. Nah, Pres Hermansen harus digunakan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan umum dan juga menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Jadi di samping untuk mencapai kepentingan umum, dia juga harus menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Yang ketiga itu ada keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, keputusan yang diambil berdasarkan Pres Hermansen harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun yuridis. Hal ini meliputi transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta kemampuan pejabat untuk memberikan alasan yang rasional. Yang keempat itu ada pengawasan yudisial atau atas keputusan diskresi. Nah, keputusan yang diambil berdasarkan Pres Hermansen ini dapat diawasi oleh lembaga yudisial atau pengadilan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis Pres Hermansen, yaitu yang pertama Hermansen untuk memutuskan. Nah, ini adalah jenis diskresi yang digunakan oleh pejabat untuk memilih salah satu dari beberapa tindakan yang diizinkan oleh hukum. Nah, dalam situasi ini, pejabat diberi kebebasan untuk memutuskan tindakan apa yang paling tepat dan sesuai dengan keadaan. Nah, yang kedua itu Hermansen untuk menafsirkan. Jenis ini mengacu kepada kebebasan pejabat dalam menafsirkan aturan hukum ketika ketentuan hukum yang ada tidak jelas atau terdapat kekosongan hukum. Pejabat dapat menafsirkan peraturan agar sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Yang ketiga ada Hermansen untuk menentukan waktu dan cara pelaksanaan. Nah, pejabat memiliki kewenangan untuk menentukan waktu dan cara pelaksanaan suatu keputusan, termasuk kapan dan bagaimana tindakan administratif harus dilaksanakan. Nah, jenis diskresi ini digunakan dalam situasi di mana undang-undang memberikan kebebasan mengenai teknis pelaksanaannya. Yang keempat itu ada Hermansen untuk tidak bertindak. Nah, dalam situasi tertentu, pejabat administrasi memiliki kewenangan untuk memutuskan tidak melakukan tindakan apapun. Nah, meskipun terdapat kewenangan untuk bertindak, hal ini biasanya dilakukan jika tindakan tersebut dinilai tidak akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan hukum atau kebijakan publik. Yang terakhir itu ada Hermansen yang terikat. Jenis diskresi ini sangat terbatas, yang dimana pejabat itu hanya memiliki kebebasan yang sangat sempit dalam mengambil keputusan karena aturan hukum yang berlaku mengharuskan tindakan tertentu dilakukan secara spesifik. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan publik. Yang pertama itu ada kebijakan regulatif.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat atau sektor tertentu dengan menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kebijakan regulatif ini sering diimplementasikan melalui peraturan pemerintah, undang-undang, dan regulasi formal. Yang kedua itu ada kebijakan redistributif. Nah, kebijakan ini berfokus pada redistribusi sumber daya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, contoh kebijakan ini adalah pajak progresif dan program kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada kebijakan distributif. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya atau keuntungan kepada kelompok masyarakat tertentu tanpa merugikan kelompok lain. Nah, biasanya kebijakan ini terkait dengan alokasi anggaran atau pembangunan infrastruktur, subsidi atau bantuan langsung. Yang keempat itu ada kebijakan konstitutif. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang membentuk struktur, prosedur, dan proses dalam pemerintahan. Ini termasuk perubahan dalam institusi pemerintah atau pembuatan lembaga baru untuk mengatur suatu bidang tertentu. Yang kelima ada kebijakan ekstraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengekstraksi sumber daya dari masyarakat atau sektor tertentu seperti pengumpulan pajak, denda, atau pungutan lain yang digunakan untuk mendukung anggaran negara. Yang terakhir itu ada kebijakan simbolik, yang dimana kebijakan simbolik ini tidak selalu memiliki dampak langsung yang besar terhadap masyarakat, akan tetapi bertujuan untuk menenangkan atau mengakomodasi kepentingan atau aspirasi masyarakat. Kebijakan ini seringkali bersifat simbolis untuk memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap isu tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.